Kisah lucu, Abu Jahal paksa Abu Nawas bayar 100 dinar karena cium bau masakannya. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat tetangga terdekat pun diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal sedikit pun, sebab ia tahu persis watak Abu Jahal. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakan terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang hoki ternama dari negeri seberang. Ia pun rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah hoki ternama. Cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si hoki mulai memasak untuk jamuan pesta, aromanya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirup pasti langsung tergoda. Kebetulan aroma masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Lalu ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menyelusuri rumah-rumah untuk mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang memasak untuk mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya, sebab Abu Jahal mendapat ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak apa-apain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku ya," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia lebih memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya saja. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh hoki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahal dengan sombongnya. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja, daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah." Saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih?
Hanya mencium bau masakan disuruh bayar. Ini kan aneh, Tuan Hakim, kata Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Abu Jahal pun tidak mau kalah. Ia pun berargumen. Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri? Tanya Abu Jahal. Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman, jawab Tuan Hakim. Nah, begitu juga dengan hamba, Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak masakan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas, Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri? Tanya Abu Jahal lagi. Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas untuk membayarnya. Kata Abu Jahal melanjutkan penjelasannya. Ada benar ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan terus disuruh bayar, pikir Hakim. Sementara itu Abu Nawas yang melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak. Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim pun jadi kebingungan. Begini saja, Tuan Hakim. Hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar, ujar Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin? Tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. Iya, Tuan Hakim, hamba tidak keberatan, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya Tuan Hakim. Sebesar 100 dinar, Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Sebanyak 100 dinar? Yang benar saja kamu ini, Abu Jahal, tanya Tuan Hakim dengan terkejut. Hamba serius, Tuan Hakim. Masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi hoki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya pun sangat mahal, jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar. Balas Abu Jahal. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, hamba bersedia, Tuan Hakim. Tapi hamba minta izin dulu mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang untuk mengambil uang dahulu. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hatinya penuh kegirangan. Tidak beberapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyang kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kempingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hai Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uangku ini? Tanya Abu Nawas. Iya, aku mendengarnya. Sini berikan uangnya kepadaku, pinta Abu Jahal tak sabar lagi. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana, sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana ini Abu Nawas? Aku perlu mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim,
Yang hamba curi tadi kan bau masakannya, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duit saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kamu keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal pun hanya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar dari Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan
untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dua peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkaulah wahai Abu Jahil. Silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di sebuah pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. Baju bagus dan istimewa, teriak pemuda tersebut. Dan di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. Silakan tuan. Tuan mau beli baju ya? Silakan pilih tuan, tanya si pemuda itu. Aku mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau ada yang cocok baru aku mau beli, jawab Abu Nawas. Oh, silakan tuan. Silakan pilih, bebas tuan, ucap si pemuda itu. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia pun berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur, tuan?" tanya Abu Nawas. Oh, jangan khawatir, tuan. Pokoknya sesuai dengan tulisan, kata si pemuda. Baiklah, berapa harganya? Tanya Abu Nawas. Harganya 100 dirham, tuan, jawab pemuda itu. Oh, mahal sekali. Umumnya harga baju kan hanya 10 dirham, kata Abu Nawas menawarnya. Oh, jauh sekali tuan ini menawarnya. Tidak boleh tuan. Itu sudah harga pas tuan, ucap si pemuda itu. Sejenak Abu Nawas pun berpikir. Bajunya sih bagus, warnanya juga bagus. Apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Baiklah tuan, aku beli baju ini tuan, seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya ini, ucap pemuda tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun dalam perjalanan pulang, baju barunya telah jatuh dan akhirnya kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dalam air. Namun, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. Waduh, aku ketipu ini. Katanya dijamin tidak luntur, gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas pun akhirnya langsung pergi ke pasar menemui pemuda penjual baju tersebut. Hai pemuda, ternyata kamu ini penipu, hardik Abu Nawas. Memangnya saya menipu apa tuan? Kata pemuda itu. Saya tidak bilang dijamin tidak luntur tuan, Anda sendiri yang mengatakan begitu. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju jualan tuan itu, protes Abu Nawas. Oh, kalau begitu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan.
Kalau kita kan orang Arab, Tuan, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin, kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak menyangkal perkataan si pemuda itu. Ia pun kembali ke rumah dengan perasaan dongkol dan jengkel. Awas, akan kubalas kau nanti, gerutu Abu Nawas. Di rumah Abu Nawas pun mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda penjual baju tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda penjual baju tersebut. Kipas, silakan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu pun akhirnya mendekati Abu Nawas. Berapa harga kipas ini, Tuan? Tanya pemuda itu. Oh, murah sekali, Tuan. Hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. Apa, 100 dirham? Anda bilang murah. Di mana-mana harga kipas cuma 10 dirham, Tuan, ucap si pemuda tersebut. Ini kan bukan kipas biasa, Tuan. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu pun terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir pemuda tersebut. Baiklah, Tuan, saya beli satu kipasnya, kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham. Uang dari penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya dan baru beberapa menit saja kipasnya mendadak rusak. Dasar aku ketipu, ujar si pemuda geram. Lalu ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hai Tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas itu kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit saja sudah rusak, kata pemuda itu. Kamu pasti salah cara pakainya, Tuan, kata Abu Nawas. Salah bagaimana, Tuan? Tanya si pemuda itu. Abu Nawas pun akhirnya menjelaskan. Cara kipas dipakai biar awet, bukan kipasnya yang digerakkan, Tuan. Tapi kepalamu yang digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, Tuan, ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda itu pun hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan.
Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum, atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja.
"Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan, Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa, penasihat," hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta 1 permintaan lagi, Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang, Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah, Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari,
diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi, tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. Abu Nawas ternyata punya kesaktian, ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa, jawab Abu Nawas. Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas dirampok namun masih untung. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi masalah dengan bijak dan sabar. Salah satu masalah yang dia hadapi adalah situasi keuangan keluarga Abu Nawas dikatakan sedang kesulitan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengunjungi beberapa toko di pasar dan ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaga Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu untuk membayarmu, ucap salah seorang pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika tengah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu.
Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. "Oh, ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan," gerutu Abu Nawas dengan kecewa. Namun meskipun begitu, ia pun mengambil koin tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. "Hei Abu Nawas, dari mana kau? Mampirlah kemari," pinta sahabatnya. Abu Nawas pun lalu mampir ke toko sahabatnya itu. Ia pun kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu, Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi begini," balas sahabatnya. "Oh iya, aku tadi menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," ucap Abu Nawas sambil memberikan koinnya yang penyok dan karatan tersebut. Lalu sahabatnya itu menerima koin penyok tersebut. Ia pun serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik, Abu Nawas. Banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar yang datang kemari untuk membeli koin seperti ini, Abu Nawas." "Begini saja, Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, jelas sahabatnya kepada Abu Nawas. "Kamu serius ya?" tanya Abu Nawas dengan kaget. "Ya iyalah Abu Nawas, aku serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, akhirnya Abu Nawas pun berpamitan dan pulang. Ia pun berencana untuk membeli makanan untuk keluarganya. Namun di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. "Tapi sayangnya uang yang aku punya hanya 300 dinar, ucap Abu Nawas dalam hatinya. "Hei Abu Nawas, kamu berminat membeli kambing ini ya?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkan kambingnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Namun lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini aku mau beli kambingmu. Malam nanti aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya itu. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar loh," jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Tidak apa-apa Abu Nawas, yang penting aku bisa membeli kambingmu," ucap saudagar kaya tersebut. Maka Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Lalu pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok tersebut. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinarnya kepada perampok. Sementara itu, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan ini?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu pun langsung kabur tunggang langgang. "Hei, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan?
"Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok kok yang aku temukan tadi pagi di jalan," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas pun duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya," batin Abu Nawas menghibur dirinya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Dan ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya, pemilik toko barang-barang antik itu. "Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu," kata sahabatnya. "Oh iya Abu Nawas, tadi siang aku sudah memberimu 300 dinar kan? Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Kalau memang rezekinya, walaupun Abu Nawas dirampok, namun ia pun masih tetap untung. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas sambil menerima uang 4.700 dinar tersebut. Kisah Abu Nawas menangkap matahari. Alkisah. Pada suatu saat, Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itulah raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantunya Paduka," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakatnya akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari, dan ia pun menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. "Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas, dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas itu pun ternyata tidak diterima oleh Baginda Raja. Karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya, matahari harus ditangkap Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Dalam hatinya, ia berkata mungkin matahari bisa ditangkap, pekerjaan yang mustahil untuk dilakukannya. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja,
Mau tidak mau, Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulanglah, Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan menerima hukuman, Abu Nawas, tegas Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara supaya ia bisa melepaskan diri dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Keesokan paginya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap, Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan kepadaku," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. "Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor," pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihatkan matahari itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Sekarang aku akan masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri pun lantas menghadap pada sang raja untuk memberitahu pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Namun sang raja tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. "Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku," titah Baginda Raja. Lalu menteri itu pun menghadapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya," sanggah Baginda Raja. "Tak percaya benar yang mulia ini, tapi sesungguhnya itu matahari kedua Baginda," timpal Abu Nawas. "Yang benar saja kamu ini, Abu Nawas. Hanya ada satu matahari di dunia ini," sahut Baginda Raja. "Paduka yang mulia, memang benar. Ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Lalu ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. "Mana mataharinya, Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai aku ya," hardik Baginda Raja. "Paduka, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka," jawab Abu Nawas untuk beralasan. "Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. "Ini saya buka kantongnya, Baginda. Itu kan ada mataharinya," tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun
hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas ini. Dan akhirnya ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah kakek tua yang berhasil membuat bungkam si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair Islam termasyhur di era kerajaan Islam pada masa kerajaan Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas dikenal lewat cerita-cerita humor, bijak, dan sufi. Ia seorang humoris yang lihai dan cerdik dalam mengemas kritik berbungkus humor. Walau cerdik mengemas kata-kata dan tidak mudah dikalahkan, namun pada cerita ini Abu Nawas tak berkutik dan dibuat bungkam di hadapan seorang kakek tua. Dan berikut kisahnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas, sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan, untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah perjalanan mereka menuju wisata. Di tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata. Dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Sang raja pun berkata kepada menterinya, "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu." Perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Mohon maaf, Kek, kalau boleh tahu, kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh, anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Aku mau pergi ke Baghdad, anak muda," jawab si kakek. "Ada keperluan apa, Kek?" tanya Ja'far dengan penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas pun membalas, "Oh jangan Baginda, kasihan dia, orang tua Baginda. Saya takut kakek itu akan marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau Abu Nawas," desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu aku akan lakukan Paduka," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun segera menghampiri kakek tua yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya, Kek?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu, anak muda," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini ya, Kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah yang serius, si kakek pun tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini, Kek. Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lempang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa, Kek, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh, Kek," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas,
Sang kakek itu pun naik pitam. Akhirnya sang kakek pun turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Hai anak muda, ambil keledai ini sebagai imbalan awalnya," kata sang kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka jahanam sana. Ia akan setia meludahi matamu itu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu," ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Mendengar pernyataan sang kakek tua itu, Abu Nawas pun tak menyangkanya. Ternyata balasan gurauan sang kakek lebih menyakitkan daripada gurauan Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban sang kakek tua tersebut. Dan oleh karena itu, akhirnya Baginda Raja pun kemudian memberi hadiah kepada sang kakek. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama kemudian, akhirnya sang kakek pun pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja pun masih saja tak bisa menahan tawanya. Ia pun terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau mengerjain si kakek, malah aku yang kena sesal, ucap Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda Raja malah semakin menjadi-jadi. "Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa.